otonomi daerah. Pasal 4 ayat 1, pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Next. Dan terakhir, yaitu pasal 4 ayat 2, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Baik, penyediaan listrik oleh PLN. Jadi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh perusahaan listrik negara atau PLN yang dimiliki sepenuhnya oleh negara. PLN bertanggung jawab membangun pembangkit listrik, jaringan, transmisi, dan distribusi sesuai dengan wilayah usaha yang diberikan yang notabene mencakup sebagian besar wilayah Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Sejarah PLN. PLN telah berdiri sejak sekitar abad ke-19. Presiden Insinyur Soekarno membentuk Jabatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga pada tanggal 27 Oktober 1945. Tahun 1961, pemerintah menamai perusahaan tersebut menjadi BPU PLN atau Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara. Dan tugas kewajiban PLN. Kewajiban PLN meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan APP atau alat pembatas dan pengukur. Yang kedua, menjalankan penyambungan hingga penyalaan sesuai dengan ketentuan PLN. Dan yang ketiga, menyediakan tenaga listrik secara berkala. Dan selanjutnya, melakukan perbaikan atau penggantian pada tenaga listrik jika terjadi gangguan kerusakan pada APP. Dan menyediakan informasi atau pelayanan terkait keluhan atau gangguan listrik berbayar. Dan terakhir, menyediakan informasi atau pelayanan terkait keluhan nomor token yang tidak muncul setelah membeli isi ulang listrik berbayar. Baik, selanjutnya ada produk umum PLN, ada listrik pasca bayar, kemudian listrik prabayar. Listrik pasca bayar sendiri adalah produk listrik PLN yang tagihannya dibayarkan setelah 1 bulan pemakaian listrik. Keunggulan dari sistem penyediaan listrik pasca bayar adalah tidak perlu membeli token listrik, penggunaan listrik lebih leluasa, dan juga jumlah tagihan dicatat langsung oleh petugas PLN. Layanan listrik pasca bayar adalah layanan listrik PLN yang bisa dinikmati dengan cara membeli token listrik terlebih dahulu. Berikut ada kelebihan yang bisa didapatkan dari layanan listrik pasca bayar. Yang pertama, privasi lebih terjaga karena petugas PLN tidak perlu mengecek ke rumah lagi. Kemudian praktis karena tidak perlu datang ke loket pembayaran listrik setiap bulannya, melainkan cukup membeli token di minimarket atau toko online terdekat. Kemudian lebih mudah mengatur anggaran bulanan dan juga tidak perlu khawatir dengan benda keterlambatan. Yang terakhir juga ada biaya instalasi yang lebih murah dibandingkan memasang panel pasca bayar.
Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang anak perusahaan PLN. Yang pertama ada PT Indonesia Power. Lalu, di mana PT Indonesia Power ini bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik dan usaha lain yang terikat. Berdiri pada tanggal 3 Oktober 1995. Lalu selanjutnya ada PT Pembangkit Jawa Bali. Bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik dan usaha lain yang terikat. Berdiri juga pada tanggal 3 Oktober 1995. Lalu ada PT PLN Batam, yaitu perusahaan ini berdiri pada tanggal 3 Oktober 2000 dan bergerak dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di wilayah Pulau Batam. Lalu selanjutnya ada PT Indonesia Common Plus atau PT Icon Plus. Ini berdiri pada tanggal 3 Oktober 2000 dan perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha telekomunikasi. Lalu selanjutnya ada PT PLN Tarakan. PT Pelayanan atau dengan kepanjangan PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan. Ini merupakan salah satu anak perusahaan PT PLN yang berkedudukan di Tarakan. Dan ini dibangun pada tanggal 15 Desember 2003. Oke, selanjutnya ada... Ya, silakan. Siap. Selanjutnya ada PT PLN Batubara. Langsung aja di semua anak perusahaannya ditampilkan dulu. Oke, ada PT PLN Batubara. Yang kedua ada PLN Geothermal, Majapahit Holding BP, Heliora Power, dan PT Pelayaran Bahtera. Dan yang terakhir adalah rasio elektrifikasi tahun 2020. Datanya menunjukkan dalam 6 tahun terakhir, rasio elektrifikasi meningkat 14,85% dari tahun 2014 sebesar 84,35% menjadi 99,20% pada tahun 2020. Bisa dilihat sendiri ya rasio datanya. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, bisa raisen atau sejenisnya. Terima kasih. Baik, makasih kelompok 1. Ya, ada pertanyaan kelompok genap? Silakan. Ya, tadi dipaparkan oleh kelompok 1 terkait sekilas apa itu manajemen, lalu manajemen tenaga listrikan yang ada di Indonesia sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, namun tadi sepertinya kurang dalam ya pembahasan terkait sebenarnya manajemen tenaga listrikan di Indonesia ini apa saja sih titik kritikalnya gitu ya, mulai dari tahapan pembangkitan, transmisi, distribusi, lalu dari sisi supporting yang mengarah pada pemenuhan energi listriknya, mulai dari energi primer, transportasi, dan lain-lain ya. Nah, ini setidaknya agak detail di situ materinya. Tapi nggak apa-apa, sudah disebutkan tadi oleh kelompok 1, terutama pas bagian anak perusahaan ya. Oke, ini belum ada pertanyaan. Kita lanjut dulu kelompok 3. Silakan dimulai kelompok 3. Sambil nanti kelompok genap mempersiapkan materi pertanyaannya ya. Share screen, Pak. Ya, silakan kelompok 3.
Kelompok 3, gimana? Sebentar Pak. Ya Pak. Oke, silakan kelompok 3. Baik Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azizi Nur Salim, NIM 2020-1170. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan apa itu manajemen ketenagalistrikan. Sebelum masuk dengan pembahasan, saya akan mengenali nama-nama kelompok saya. Kelompok 3 itu yang pertama ada Michael X. Howdy Sherrod dengan NIM 2018-11085. Yang kedua ada Emrido Abid Syaputra dengan NIM 2019-11223. Yang ketiga ada Mohsoibul Deksana dengan NIM 2020-11264. Yang selanjutnya ada Azizi Nur Salim dengan NIM 2020-11770. Dan yang terakhir ada Reza Marwesi dengan NIM 2020-11366. Oke, saya akan menjelaskan apa itu manajemen ketenagalistrikan. Oke, next. Apa sih itu manajemen? Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Oke, next. Dan di sini apa itu ketenagalistrikan? Ketenagalistrikan, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting, bahkan tidak bisa dipungkiri saat ini manusia sangat tergantung dengan listrik untuk mendukung segala aktivitas kehidupannya. Kebutuhan akan listrik saat ini bergeser menjadi sebagai kebutuhan primer dan berdampak pada semakin besarnya permintaan listrik oleh masyarakat. Sebagai sumber daya strategis, ketenaga listrikan menjadi objek yang mewajibkan pemerintah dalam menyediakan bagi masyarakat. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Apa sih itu ketenaga listrikan? Menurut Undang-Undang pada pasal 1 UU nomor 30 tahun 2009 dijelaskan bahwa ketenaga listrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Oke, next. Selanjutnya, apa sih tujuan pembangunan ketenaga listrikan? Dalam undang-undang sudah dijelaskan UU nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Bab 2, asas dan tujuan pasal 2. Pembangunan ketenaga listrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangkaian meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjut. Bisa dilihat di sebelahnya, tujuan ketenaga listrikan itu kayak penyediaan listrik dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Itu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil merata, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Oke, next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya yang oleh Reza. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Manajemen ketenagalistrikan. Manajemen ketenagalistrikan merupakan kegiatan merencanakan, mengawasi suatu usaha dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga maaf, ini Azizi tulisannya ketutup sama itu Teams-nya. Oh ya, Bul, ketutupan Bul.
Di minimize itu kotaknya ya, kalau bisa ya. Kotak hitam itu di minimize saja. Bisa nggak? Oke. Nah ini oke ya. Manajemen ketenaga listrikan. Manajemen ketenaga listrikan merupakan kegiatan merencanakan, mengerjakan, dan mengawasi suatu usaha dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan. Penyedia listrik. Sesuai Undang-Undang Ketenagalistrikan, penyediaan tenaga listrik merupakan tanggung jawab negara yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh perusahaan listrik negara atau PLN yang dimiliki sepenuhnya oleh negara. PLN bertanggung jawab membangun pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi sesuai dengan wilayah usaha yang diberikan, yang notabene mencakup sebagian besar wilayah Indonesia. PT PLN Persero, selanjutnya disebut PLN, sebagai sebuah perusahaan listrik milik negara yang merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek tenaga listrik dengan lead time panjang. Sehingga PLN secara alamiah perlu mempunyai sebuah rencana program pengembangan sistem tenaga listrik yang bersifat jangka panjang. Dengan demikian, rencana pengembangan sistem tenaga listrik yang diperlukan PLN harus berjangka panjang, yaitu 10 tahun, agar dapat mengakomodasi lead time yang panjang dari proyek-proyek tenaga listrik. Sejarah singkat PT PLN Persero. PLN telah berdiri sejak sekitar abad ke-19 yang didirikan oleh perusahaan pabrik gula dan teh milik Belanda. Presiden Insinyur Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga pada tanggal 27 Oktober 1945. Pada tahun 1961, pemerintah menamai perusahaan tersebut menjadi BPU PLN atau Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara. Visi dan misi perusahaan. Pada anggaran dasar PLN tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dan lapangan usaha PLN adalah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan, dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Berkenaan dengan tujuan dan lapangan usaha PLN tersebut di atas, maka visi PLN adalah sebagai berikut. Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Rencana Usaha Penyediaan Listrik RUPTL. Bagaimana strategi PLN untuk mencapai tujuannya? Untuk mencapai hal tersebut, PLN menyusun sebuah dokumen perencanaan 10 tahunan ke depan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL. Bagaimana strategi PLN untuk mencapai tujuannya? Untuk mencapai hal tersebut, PLN menyusun sebuah dokumen perencanaan 10 tahunan ke depan yang disebut Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik atau RUPTL. RUPTL merupakan dokumen sebagai pedoman pengembangan sistem tenaga listrik di wilayah usaha PLN untuk 10 tahun mendatang yang optimal. Disusun untuk mencapai tujuan tertentu serta berdasarkan pada kebijakan dan kriteria perencanaan tertentu. Next.
Tujuan dan sasaran penyusunan RPTL. Pada dasarnya, tujuan penyusunan RPTL adalah memberi pedoman dan acuan pengembangan sarana tenaga listrik PLN dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya secara lebih efisien, lebih terencana, dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat dihindari ketidakefisienan perusahaan sejak tahap perencanaan. Sasaran RUPTL yang ingin dicapai 10 tahun ke depan secara nasional adalah pemenuhan kebutuhan kapasitas dan energi listrik, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem tenaga listrik sejak tahap perencanaan yang meliputi yang pertama, tercapainya pemenuhan kebutuhan kapasitas dan energi listrik setiap tahun dan tingkat kendala yang diinginkan secara least cost. Yang kedua, tercapainya bauran energi atau energi mix, pembangkit tenaga listrik yang lebih baik untuk menurunkan biaya pokok penyediaan yang dicerminkan oleh pengurangan penggunaan bahan bakar minyak sejalan dengan target pemerintah. Yang ketiga, pemanfaatan energi baru dan terbarukan sesuai dengan program pemerintah terutama panas bumi, tenaga air, serta energi terbarukan lainnya seperti surya, bayu, biomas, sampah, dan sebagainya. Yang keempat, tercapainya rasio elektrifikasi yang digariskan pada RUKN. Yang kelima, tercapainya keandalan dan kualitas listrik yang makin baik. Yang keenam, tercapainya angka rugi jaringan transmisi dan distribusi yang makin rendah. Next. Ruang lingkup dan wilayah usaha. RUPTL ini akan menjelaskan rencana pengembangan tenaga listrik di seluruh wilayah usaha PLN. Penyusunan RUPTL dibagi menjadi 7 regional sesuai organisasi PLN, yaitu yang pertama regional Sumatera, yang kedua regional Jawa bagian Barat, yang ketiga regional Jawa bagian Tengah, yang keempat regional Jawa bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, yang kelima regional Kalimantan, keenam regional Sulawesi, yang ketujuh regional Maluku dan Papua. Next. Berikut ini adalah anak-anak perusahaan yang dinaungin oleh pengelolaan PLN. Yang pertama, PT Indonesia Power, PT Pembangkit Jawa Bali, PT Pelayan Listrik Nasional Batam atau PT PLN Batam, PT PLN Tarakan, PT PLN Batubara, PT PLN Geothermal, PT Prima Layanan Nasional Engineering atau PLNE, Majapahit Holding BV, PT Haleora Power atau PTHP, PT Pelayaran Batra Adiguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik. Terdapat berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur penggunaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik. Yakni yang pertama, ada strategi untuk melayani pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik. Kemudian yang kedua, ada strategi pengembangan kapasitas pembangkit. Yang ketiga, ada strategi pengembangan transmisi dan GI. Kemudian yang keempat, ada strategi pengembangan sistem distribusi. Yang kelima, strategi elektrifikasi desa yang belum berlistrik atau pengembangan listrik perdesaan. Kemudian yang terakhir, ada strategi penyelesaian proyek ex-APBN dan proyek-proyek terkendala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio elektrifikasi tahun 2020. Dalam 6 tahun terakhir, rasio elektrifikasi meningkat 14,85% dari tahun 2014
sebesar 84,35% menjadi 99,20% tahun 2020. Jadi dapat dikatakan bahwa semua strategi atau rencana yang dilakukan oleh PT PLN dapat berjalan dengan baik, di mana terjadi peningkatan elektrifikasi dari tahun 2014 sebesar 14,85% menjadi ke tahun 2020. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua rencana manajemen ketenagalistrikan sudah direncanakan di dalam RUPTL, di mana RUPTL dibuat untuk rencana 10 tahun ke depan mendatang. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih kelompok 3. Ini tadi ada penjelasan mengenai RUPTL ya, dan juga hal lain yang sedikit berbeda dengan kelompok 1. Baik, di meeting chat sudah ada beberapa pertanyaan. Kelompok 1 siap menjawab atas pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman kelompok genap. Ini ada Mas Terry, ada Ambarwati. Ya. Silakan kelompok 1. Jika siap dengan jawabannya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wendini, NIM 2020-11268 dari kelompok 1. Izin menjawab pertanyaan dari Ambarwati. Pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan Persero? Persero, sebelumnya saya jelasin dulu, badan usaha di Indonesia ini ada 2 jenisnya, yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Dan Persero itu masuk ke dalam jenis perusahaan badan usaha milik negara, di mana 51% sahamnya dipegang oleh negara sendiri gitu. Terima kasih. Oke. Cukup jelas ya teman-teman ya. Memang Persero itu sebetulnya sebutan atas suatu lembaga usaha ya. Kalau kita lihat di nama-nama perusahaan selalu ada depannya itu PT ya. Itu singkatan dari perseroan terbatas ya. Nah, Persero itu secara umum kalau kita bicara arti harafiahnya betul. Jadi dia bentuk usaha yang membedakan antara milik negara dan milik swasta. Namun kalau dikasih kata terbatas jadi PT ya, itu tidak terlihat apakah dia milik negara atau milik swasta. Sehingga biasanya kalau kata Persero itu munculnya di belakang ya, PT, PLN, Persero. Itu artinya perusahaan terbatas PLN yang dimiliki oleh negara sahamnya di atas 51%. Cukup jelas teman-teman ya. Tapi ada juga PT yang nggak ada kata Persero-nya. Nah itu menandakan bahwa dia itu adalah perusahaan swasta murni yang mana pemerintah tidak memiliki saham ataupun mungkin sahamnya minimal di situ ya. Oke. Baik, pertanyaan satu lagi dari Mas Terry, kelompok 1. Atau kelompok 3 mau bantu, silakan. Boleh? Tadi disinggung juga di kelompok 3 ya. Apa itu rasio elektrifikasi? Ayo teman-teman. Izin menjawab Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh Sena dengan NIM 2020 1124. Perwakilan Dari kelompok berapa Mas? Kelompok 3. Oke, silakan ya.
Untuk rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik dengan jumlah total rumah tangga. Baiklah, Oke. sekian, terima kasih. Oke. Itu adalah definisi. Kalau penjelasannya gimana, Mas? Yang dimintakan penjelasan ya. Artinya kalau penjelasan, selain kita menjawab terkait definisi, kita juga harus memberikan paparan apa sih angka yang dihasilkan dari rasio elektrifikasi. Menunjukkan apa? Kemudian kalau angka yang semakin besar artinya apa dan semakin kecil artinya apa? Itu penjelasan namanya ya. Jadi bukan sekedar bicara definisi, tapi bicara makna harfiah dari istilah yang ditanyakan. Nah, ada yang mau menambahkan kira-kira penjelasan rasio elektrifikasi, teman-teman? Oke, tentunya semakin besar angka rasio elektrifikasi, maka gimana kira-kira teman-teman? Semakin baikkah atau menandakan apa kira-kira? Izin Pak, saya mau Ya, bantu. silakan. Ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Igede Kresna Mahendra dengan NIM 2019/006 dari perwakilan dari kelompok 1. Jadi Oke. kan rasio elektrifikasi itu merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dan seluruh rumah tangga lainnya. Jadi jika rasionya semakin tinggi, contohnya di Indonesia, maka itu artinya bagus. Jadi seluruh warga di Indonesia itu mendapatkan listrik di rumahnya masing-masing. Kebalikannya, jika apabila rasio elektrifikasinya rendah, maka itu merupakan hal kelemahan karena menandakan belum sepenuhnya warga-warga di suatu negara atau contohnya Indonesia mendapatkan listrik di rumahnya masing-masing. Terima kasih, Pak. Oke, iya, betul. Makasih, Mas Gede ya. Jadi itu sedikit penjelasan ya, bahwa yang namanya rasio berarti ada makna di situ ya. Dan kalau rasio elektrifikasinya tinggi, besar, berarti semakin banyak rumah yang teraliri listrik. Dan kebalikannya, kalau nilainya semakin kecil, maka jumlah rumah yang teraliri listrik juga semakin kecil. Makanya tadi ada peta ya, teman-teman. Di tiap provinsi angkanya kan beda-beda ya. Tapi rata-rata di atas 90% kecuali NTT tadi saya lihat. NTT masih 84% kalau nggak salah ya. Nah, itu memang NTT memang selain luas juga pulaunya ya, tapi penduduknya nggak banyak, sehingga dan tersebar. Begitu juga alamnya itu berupa pegunungan, pantai. Nah, ini yang menjadikan termasuk daerah sulit untuk pengembangan. Tapi dengan upaya bersama-sama dari pemerintah bersama dengan PLN, kita sedang mengupayakan elektrifikasi 100%, walaupun agak sedikit tidak mungkin ya, karena 100% itu berarti setiap rumah yang baru dibangun itu harus dipasangi listrik. Padahal kita tahu bahwa Indonesia ini terus berkembang, banyak daerah-daerah baru yang dikembangkan, dan itu perlu waktu untuk pembangunan instalasi listriknya. Oke, itu 2 pertanyaan ya sementara teman-teman. Kita lanjut dulu kelompok 5. Silakan kelompok 5 presentasinya ya. Izin share screen, Pak. Ya, silakan ya. Ayo, kelompok genap, tolong cari pertanyaan yang lebih wah lagi ya, sehingga kita semua bisa memikirkan, kita semua tuh nyari jawabannya bersama-sama. Ayo, silakan. Oke, udah muncul kelompok 5, silakan dimulai.
Baik, izin masuk, Pak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum, selamat malam Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 5, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini, kami akan menjelaskan manajemen ketenaga listrikan. Sebelum itu, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok 5. Bisa next. Oke, di sini ada Bang Zaki Samsudin, Siti Nurlita, saya sendiri Farsi Cornelius, dan Diva Maharani. Di sini, kami akan menjelaskan 5 topik dari pengertian manajemen, pengertian ketenaga listrikan, pengertian manajemen ketenaga listrikan, holding company, dan model bisnis PLN Group. Baik, untuk topik pertama akan saya jelaskan. Sebentar, ada kendala jaringan. Baik, untuk topik pertama itu, apa itu manajemen? Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan dengan pengarahan dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Untuk proses sendiri mencakup aktivitas perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Sedangkan sumber daya yang dikelola mencakup manusia, finansial, materi, metode, dan peralatan. Lalu, istilah manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, manajemen sebagai suatu seni atau art, dan sebagai suatu ilmu pengetahuan atau sains. Baik, untuk topik ketenaga listrikan akan dilanjutkan oleh Saudari Siti. Persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang ketenaga listrikan. Bisa next. Di sini tenaga listrik sendiri itu merupakan salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi manusia untuk peralatan listrik. Ketenaga listrikan merupakan segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Next. Next, Dip. Selanjutnya itu ada sejarah ketenaga listrikan. Pada tahun 1945, Presiden Soekarno-Hatta itu membentuk Jabatan Listrik dan Gas dengan kapasitas pembangkitnya 157,5 MW. Lalu pada tahun 1961, Jabatan Listrik dan Gas itu diubah menjadi BPU PLN atau yang biasa dikenal Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara. Lalu pada tahun 1965, BPU PLN itu dibubarkan dan dibentuk menjadi 2 perusahaan negara, yaitu Perusahaan Listrik Negara PLN yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara PGN yang mengelola gas. Pada tahun 1972, pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara atau PLN. Lalu pada tahun 1990, melalui peraturan pemerintah nomor 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan usaha ketenaga listrikan. Lalu pada tahun 1992, pemerintah memberi kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik.
Lalu yang terakhir itu pada tahun 1994, status PLN dialihkan dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan atau yang sekarang itu disebut persero. Lalu selanjutnya ada manajemen ketenagalistrikan atau manajemen ketenagalistrikan itu merupakan proses segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik yang dilakukan dengan cara pengerahan dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bang Zaki. Oke, baik. Silakan Bang Zaki. Ya. Oke. Baik, selanjutnya adalah mengenai holding company. Sebenarnya ini tuh model bisnis dari BUMN di negara kita. Holding company, berbicara tentang holding company sudah pasti ada induk perusahaan dan juga anak perusahaan. Jadi apa sih itu induk perusahaan? Induk perusahaan tuh sudah pasti namanya induk, dia yang memegang kendali atas anak-anak perusahaannya. Jadi induk perusahaan itu memegang lebih dari 50% saham dari anak-anak perusahaan yang terkait. Lantas untuk apa namanya? Oke, untuk sistem seperti itu disebut dengan namanya holding company. Di sini ada contoh yang seperti terlihat, itu ada PT Semen Indonesia, di mana anak-anak perusahaannya adalah Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa, dan Changlong Cement Company. Sebenarnya banyak karena pada dasarnya perusahaan-perusahaan BUMN di negara kita itu dia menggunakan sistem holding company. Contohnya perusahaan yang baru dibangun yaitu Indonesia Battery Holding atau IBH, atau nama perusahaannya adalah Indonesia Battery Company, IBC. Itu ada 4 perusahaan yang bersama-sama, ya bahasa umumnya adalah patungan. Jadi masing-masing perusahaan induknya itu memiliki 25% sahamnya dari si Indonesia Battery Company tersebut. Jadi termasuk PLN yang saat ini menjadi fokus bahasan kita, itu juga sangat banyak sekali anak-anak perusahaan di PLN. Kenapa dibentuknya anak perusahaan? Agar bidang-bidang yang terkait pada perusahaan tersebut itu bisa dilaksanakan lebih spesifik dan lebih efisien. Oke, seperti itu untuk penjelasan dari holding company. Oke, selanjutnya silakan next. Baik, terima kasih. Kemudian di sini ada model bisnis PLN Group. Perubahan model bisnis PLN, di mana di sini model bisnis yang tepat bagi PT PLN atau Persero tengah dirumuskan supaya lebih fokus memperkuat jaringan distribusi listrik kepada pelanggan. Pembangun jaringan distribusi tak lain untuk meningkatkan layanan yang handal atau service of excellence kepada pelanggan. Perubahan strategis bisnis PLN yang tadinya agresif membangun pembangkit listrik diubah untuk lebih memperkuat jaringan distribusi dengan fokus membangun jaringan transmisi dan gardu induk. Pemerintah dalam waktu dekat akan merevisi rencana usaha penyediaan listrik atau RUPTL guna menyesuaikan antara demand dan supply. Pemerintah akan menyesuaikan kembali kebutuhan pembangunan pembangkit dengan jaringan distribusi. Kemudian di sini ada anak perusahaan, yang dimana anak perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya dikuasai oleh perusahaan lain atau lebih dari 50%. Perusahaan lain itu yang disebut sebagai induk perusahaan atau holding company, yang dimana di sini anak perusahaan PLN ada PT Indonesia Power atau IP, terus ada PT Pembangkitan Jawa Bali, ada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, kemudian ada PT Indonesia Commerce Plus,
Selanjutnya ada PT PLN Tarakan, PT PLN Batubara, PT PLN Geothermal, PT PLN National Engineering. Selanjutnya ada Majapahit Holding BV, kemudian BT Haleyora Power, dan yang terakhir ada PT Pelayaran Bahtera Adiguna. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Diva. Demikianlah hasil presentasi kami. Di sini kami akan membuka 3 pertanyaan untuk masing-masing kelompok genap. Untuk yang ingin bertanya silakan present. Oke, silakan kelompok genap, pertanyaan buat kelompok 3. Oke, ini sebentar. Ya, ada Pak. Pertanyaan dari Dwi Febrian ini, ya. Sepertinya ini mengarah pada kelompok berapa nih? Apakah listrik di Indonesia sudah menyeluruh? Nah, coba kelompok 3 jawab. Ini pertanyaannya ada di pos ya, bukan di meeting chat. Pertanyaan dari Dwi Febrian tuh, Pak. Iya. Baiklah, saya perwakilan kelompok 3 ingin mencoba untuk menjawab dari teman tadi. Pertanyaannya, apakah sudah seluruh Indonesia mendapat listrik ya, Pak? Betul. Menurut saya sih belum, Pak. Tadi karena ada dari rasio-rasionya tadi belum 100% energi listrik yang menyebar ke seluruh daerah Indonesia. Jadi menurut saya belum, Pak, karena masih belum 100%, Pak, rasio penyebaran listrik di Indonesia gitu, Pak. Oke. Setuju ya, memang tadi angkanya juga belum 100% ya. Jadi belum menyeluruh. Oke. Makasih, Pak. Ini lagi buat kelompok 5, pertanyaan dari Indah Aulia Safitri. Mengapa perlu dilakukan perubahan bisnis PLN? Tadi sempat disebutkan ya, kelompok 5 ya. Gimana? Kelompok 5? Sebentar, Pak. Kami sedang diskusi sebentar, Pak. Oh, diskusi. Oke. Ya. Baik, sambil nunggu kelompok 5, ini ada pertanyaan buat kelompok 3 dari Mas Terry lagi nih, dari kelompok 2 ya, Mas Terry. Kelompok 3, coba dengarkan ya. Seperti yang dikatakan bahwa PLN dapat mensejahterakan rakyat. Nah, kemarin sempat viral bahwa ada warga yang mendapat tagihan sampai jutaan rupiah. Dan warga yakin bahwa dia tidak menggunakan listrik sampai begitu banyak. Ini menyebabkan adanya pro kontra antara warga dan pihak PLN. Kira-kira apa yang menjadi masalah, penyebab masalah itu, dan apakah ini masih disebut sebagai mensejahterakan rakyat? Silakan, kelompok 3. Ini Mas Terry tadi bertanya. Ada di bagian general ya, teman-teman. Ini teman-teman ngetiknya bukan di meeting chat, tapi di general. Izin masuk, Pak. Oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Indah. Kami persilakan kepada Bang Zaki. Ya, oke. Pertanyaan tadi, mengapa
mengapa perubahan bisnis PLN harus dilakukan? Dari Indah Aulia Safitri tadi ya. Oke, jadi hasil diskusi kami itu adanya perubahan strategi bisnis dari si PLN ini itu yang tadinya agresif membangun pembangkit listrik diubah untuk lebih memperkuat jaringan distribusi karena kurangnya pelayanan jasa yang baik sehingga terjadi keterlambatan pembangunan transmisi. Seperti fokusnya itu menjadi ke peningkatan dari rasio elektrifikasi yang tadi kita bahas di awal, seperti itu. Kalau itu ya mungkin kalau itu nggak dikejar itu sangat sulit untuk merampungkan pasokan dari si pembangkit listrik itu untuk mengimbangi target 35 megawatt yang sudah dicanangkan itu akibat adanya demand yang meningkat semakin bertambahnya tahun. Mungkin itu Pak jawaban dari kelompok ini. Oke. Baik. Ya, jadi kita bahas dulu ya pertanyaan dari Kak Indah ya. Intinya sebelum masuk ke PLN, kita bicara mengapa perlunya perubahan. Ya. Mengapa harus ada perubahan. Atau perusahaan yang lain. Nah, biasanya perubahan bisnis itu muncul karena ada faktor yang memaksa kita untuk berubah, ya kan? Dalam hal ini, ada faktor-faktor lain yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Kalau tadi dalam kasus PLN, yang tadi Mas Jaki sampaikan, bahwa gara-gara ada permintaan listrik yang besar, mau nggak mau, PLN banyak membangun pembangkit, sehingga bisnisnya fokus pada pembangunan pembangkit listrik. Tapi 5 tahun kemudian, saat suplai listriknya banyak, pasti model bisnis PLN akan berubah. Tidak lagi fokus pada pembangunan pembangkit, tapi penguatan pada sisi transmisi dan distribusi. Nah, disitulah muncul perubahan model bisnis yang ada di PLN. Tapi bukan berarti perubahan model bisnis itu akan merubah semua bentuk ataupun merevisi organisasi yang ada di PLN. Nggak seperti itu, ya. Yang ada adalah munculnya organisasi baru di PLN yang fokus untuk menangani transmisi dan distribusi. Nah, apakah itu akan mempengaruhi harga atau mempengaruhi masyarakat terkait pengembangan yang dilakukan PLN? Nah, tentunya kalau kita bicara perubahan model bisnis akan berdampak pada struktur harga yang nanti muncul pada produk yang dihasilkan oleh PLN. Oke, ini bisa menimbulkan pertanyaan selanjutnya. Lalu, kenapa kok harga listrik sama aja dari tahun ke tahun? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Karena ada subsidi, Pak. Subsidi muncul karena ada disparitas harga antara harga yang diproduksi oleh PLN, kemudian dibeli oleh golongan masyarakat yang tidak mampu, sehingga di situ ada gap selisih harga yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi misalkan untuk golongan yang 450 watt ya, itu kan harga listriknya cuma 400 sampai 500 rupiah per kWh ya. Padahal harga pokok produksi PLN itu 1.200. Nah, 800 rupiah per kWh itu ditanggung oleh pemerintah yang digantikan dengan subsidi. Nah, pertanyaannya, dari tahun ke tahun harga listrik PLN tetap aja di 1.400. Nggak bakal, sementara sih nggak naik ya. Ada jawaban lainnya mungkin? Silakan. Oke. Supaya cepat langsung aja ya. Jadi jawaban lainnya adalah karena PLN mengemban fungsi sebagai PSO, Public Service Obligation ya, sebagai yang tadi disebutkan di Undang-Undang Nomor 20 2009 bahwa PLN menjadi penyedia
sumber tenaga listrikan yang ada di Indonesia. Jadi sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam menyediakan listrik bagi masyarakat. Otomatis harganya akan selalu ditentukan oleh pemerintah, bukan oleh PLN sendiri. Kecuali saat nanti ekonomi rakyat sudah mulai membaik, ya. Kemudian pemerintah menyatakan, oke, silakan PLN menggunakan tarif yang mengikuti pola harga yang ada di dunia. Karena kita tahu ya, listrik yang dikelola oleh PLN ini misalkan kan sebagian besar dari batu bara ya. Nah, kalau harga batu bara dunia naik, apakah otomatis harga listrik PLN naik? Nah, itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi sehingga ini sangat tergantung pada kondisi eksternal yang memang dihadapi oleh perusahaan itu. Baik, ya. Makasih kelompok 5 ya. Ini tadi kelompok 3 gimana? Sudah ada jawaban dari pertanyaan lanjutan dari Mas Terry ini? Halo, kelompok 3. Ini yang viral kemarin ya, tagihan sampai jutaan rupiah. Terus si orang itu merasakan dia tidak menggunakan listrik sampai segitu banyaknya. Apa sih yang terjadi kira-kira teman-teman? Atau pengalaman pribadi deh, pengalaman yang pernah didengar. Tiba-tiba ada lonjakan tagihan listrik. Kemudian setelah diselidiki, ternyata ada hal yang sebetulnya simpel tapi terasa oleh banyak orang. Apa kira-kira? Ya, teman-teman. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Laksana dengan NIM 2020-1124 dari kelompok 3. Oke. Menurut Presiden Public Relation PLN Arsyadani menyebutkan penyebab kemungkinan karena adanya sisa cicilan dari tagihan bulan lalu yang belum terbayarkan, di mana pada Juni PLN memberikan skema pelindungan lonjakan untuk meringankan pelanggan dalam membayar tagihan listrik. Skema ini diberikan bagi pelanggan yang tagihan listriknya mengalami lonjakan lebih dari 20%, di mana pelanggan yang lonjakan tagihan listriknya lebih dari 20%, maka pelanggan hanya membayar tagihan bulan Juni ditambah 40% dari selisih tagihan bulan sebelumnya yang menggunakan tarif rata-rata pemakaian 3 bulan. Kemudian 60% sisanya dibayar 3 bulan selanjutnya, yaitu pada bulan Juli, Agustus, dan September dengan besaran 20% setiap bulan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Ya, ini ada ya di penjelasan di PLN ya. Kelompok 3 ya, jadi tinggal dibaca aja. Dan betul, memang kendalanya adalah dari sisi, penyebabnya adalah adanya sisa tagihan bulan lalu yang belum dibayarkan dan terakumulasi, dan lalu muncullah tagihan yang besar. Nah, ada lagi penyebab tiba-tiba tagihan listrik ini bengkak adalah karena biasanya untuk kasus tagihan listrik itu menggunakan meteran ya. Nah, bisa jadi meteran ini nggak bisa diakses oleh petugas PLN, entah itu pagarnya dikunci atau memang pihak PLN nggak bisa mengakses meteran pada saat tanggal pemeriksaan meteran itu dilakukan. Oleh karena itu, PLN kemudian sekarang berinovasi dengan cara menggunakan mobile PLN ya, teman-teman. Kemudian kalau di menu mobile PLN itu ada semacam tambah menu untuk melaporkan sendiri berapa sih tagihan posisi meter rumah kita pada tanggal tertentu ya. Nah, disitulah nanti PLN akan menghitung tagihan listriknya dilihat dari meteran yang dilaporkan. Nah, itu adalah bagian dari perubahan perubahan model bisnis juga yang dilakukan oleh PLN gara-gara banyak kendala di sisi pencatatan meter yang
dilakukan pada masyarakat. Ya. Baik, berikutnya ini pertanyaan dari Mas Maulana Fadlan Sidik, ya. Ini untuk kelompok 5. Pernahkah PLN mengalami kendala pada saat melakukan manajemen ketenaga listrikan? Kelompok 5? Baik, Pak. Kami dari kelompok 5 izin menjawab. Silakan, ya. Kami serahkan kepada Diva. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 5, izin menjawab dari pertanyaan di kelompok 6. Pernahkah PT PLN mengalami kendala pada saat memanajemen ketenaga listrikan? Dari hasil diskusi, pernah seperti pada tahun kemarin PLN mengalami kerugian yang sangat besar dikarenakan adanya masalah kelebihan pasokan listrik yang dihadapi PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero. Masalah tersebut terjadi akibat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan yang didapat oleh PLN. Semuanya itu udah dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumiwa, dan beliau menyarankan agar pembangkit yang dinilai tidak efisien atau sudah berusia tua sebaiknya dihentikan operasionalnya atau bahkan dipensiunkan lebih dini agar masalah tersebut selesai. Baik, terima kasih. Oke, iya. Itu contoh ya. Itu contoh kendala yang muncul pada saat periode tertentu. Tahun 2020 di masa pandemi itu, ya kita tahu ya, banyak industri tutup, banyak kantor tutup, banyak mall tutup, otomatis konsumsi listrik tidak besar. Ya, kalau nggak salah, beban puncak Jawa Bali yang biasanya itu berkisar di angka 28.000 watt, 28.000 megawatt ya, itu turun jadi 22.000 megawatt. Jadi ada sekitar 6.000 megawatt yang tidak terserap. Nah, padahal sebagian listrik yang ada di Pulau Jawa ini kan ngambil dari swasta, ya. Dan swasta itu ada kontrak namanya kontrak TOP, take or pay. Nah, ini jadi agak sedikit bulat ya. Kenapa dulu pemerintah mengizinkan PLN menandatangani kontrak TOP, take or pay, itu dalam rangka untuk memberikan jaminan investasi bagi swasta untuk membangun pembangkit listrik di Indonesia. Nah, jaminan itu berupa TOP. Jadi berapapun listrik yang dihasilkan oleh swasta, itu pasti akan diserap oleh PLN. Tentunya ada angka tertentu ya, angka di mana berdasarkan perhitungan finansial model, angka produksi listrik itu yang menjadi batasan proyek itu menjadi atraktif, di mana balik modal bagi investornya terjadi di tahun ke-9 dan ke-10. Nah, dampak dari TOP itu, mau nggak mau PLN harus membeli listrik dengan harga tinggi, ya, harga tinggi, tapi yang belinya nggak ada, karena demand-nya turun akibat pandemi. Disitulah muncul kerugian yang tadi disebutkan oleh teman-teman kelompok 5. Ya. Jelas ya, teman-teman ya? Makasih kelompok 5. Ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan yang menarik nih, dari Mas Tegar Ahmad Yustiadi. Ini dia nggak menyebutkan untuk kelompok mana, tapi pertanyaan adalah, berdasarkan presentasi dari teman-teman kelompok ganjil ya, disebutkan bahwa PLN membentuk begitu banyak anak perusahaan. Nah, apa maksud PLN membentuk anak perusahaan itu dan apa fungsi dari anak-anak perusahaan tersebut? Silakan kelompok 135 yang volunteer menjawab, silakan. Ayo, jangan takut salah, nanti saya bantu. Tadi kenapa PLN membentuk anak perusahaan dan apa fungsi anak perusahaan itu?
Oke, boleh sedikit, boleh coba jawab, Pak? Boleh, silakan. Ya, Mas. Jaki Samsudin dari kelompok 5. Jadi, tadi sempat saya singgung juga, sebenarnya anak perusahaan itu kenapa dibuat pada saat saya menjelaskan tentang holding. Jadi, menurut saya, melalui diskusi sebelumnya bersama kelompok saya, itu anak perusahaan itu dibuat dengan tujuan untuk memfokuskan suatu bidang atau bisnis yang masih bersinggungan dengan induk perusahaannya, dibandingkan dengan membentuk divisi-divisi yang menaungi sebuah bagian lebih efisien dari segi operasional untuk membentuk anak perusahaan. Itu seperti itu. Terus kemudian proses pengambilan keputusan dari masing-masing anak perusahaan itu akan lebih tepat dan akurat gitu, Pak. Kemudian juga masalah resiko, manajemen resiko. Jadi untuk ketika dibentuk anak perusahaan, maka jika ada resiko itu akan timbul kemandirian resiko. Jadi resiko-resiko yang mungkin muncul di bidang bisnis tersebut yang dijalankan oleh anak perusahaan itu akan diselesaikan oleh si anak perusahaan itu tadi tanpa harus melibatkan si induk perusahaannya. Seperti itu, Pak. Mungkin jawaban dari saya kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, makasih. Mas Tegar, oke, silakan Mas. Ada tambahan pertanyaan atau sanggahan boleh atas jawaban Mas Jaki tadi? Iya Pak, izin masuk. Boleh, ya. Perkenalkan, nama saya Tegar Ahmad Ustiadi, 2019-11035. Untuk jawaban dari Bang Zaki sudah cukup lumayan inilah Pak, menjawab dari pertanyaan saya. Tadi kan ada tentang ada manajemen risiko ya, manajemen risiko mandiri. Berarti nanti kalau misalkan ada sebuah anak perusahaan yang mengalami misalkan ya Pak ya, mengalami sebuah kebangkrutan, berarti nanti PT PLN sendiri itu tidak terasa gitu Pak, atau gimana gitu Pak? Oke. Mas Jaki mau jawab atau kelompok lain boleh, silakan. Jadi misalkan maksudnya baik nih ya, tadi untuk memfokuskan operasional maka dibentuk anak perusahaan. Tapi dilalahnya dalam operasi anak perusahaan itu mengalami kerugian. Lalu apa yang dirasakan oleh induk perusahaannya? Gitu ya Mas Tegar ya? Iya Pak, betul sekali. Oke. Ayo kita diskusi, silakan. Boleh saya coba jawab, Pak? Ya, silakan ya. Jadi ini menurut pandangan saya bahwa jelas akan mempengaruhi induk perusahaan apabila anak perusahaan tersebut ya bangkrut lah gulung tikar. Sebagai contoh misalnya di PLN ada Indonesia Power yang juga salah satu anak perusahaan ya Pak. Kan banyak memegang pembangkit. Jadi apabila si Indonesia Power itu yang memegang banyak pembangkit itu bangkrut, maka otomatis supply dari kelistrikan di Indonesia itu pasti sangat terganggu, dan itu sangat mengganggu si PLN-nya sendiri, karena bisa aja demand-nya itu lebih tapi supply-nya menurun sangat drastis. Itu jika terjadi pada saat yang cepat pasti menimbulkan risiko yang sangat besar. Mungkin seperti itu Pak dan Tegar. Ya. Oke. Betul Mas, jadi memang pasti akan terasa ya bagi holding company ya. Ibaratnya kalau di laporan keuangan akan terlihat tuh. Kita tahu ya kalau kita punya saham ya, terus perusahaan yang kita beli melalui sahamnya itu tiba-tiba untung ya. Kalau untung maka kita akan dapat dividen. Betul nggak teman-teman ya?
Dividen Iya, Pak. adalah, nah itu saham. Itu persis seperti anak perusahaan juga. Tapi kalau tiba-tiba perusahaan itu rugi, apa yang terjadi teman-teman? Pertama, kita nggak dapat dividen. Yang kedua, harga saham kita turun. Ya kan? Harga saham kita di perusahaan itu turun. Sehingga berdampak pada nilai total kekayaan yang kita miliki. Yang awalnya, misalkan kita punya saham nih, 1000 lembar, masing-masing harganya 1000. Jadi kita punya kekayaan 1 juta. Tiba-tiba bulan depan rugi tuh perusahaan, harganya turun jadi 500. Yang awalnya kita punya uang 1 juta, kekayaan kita 1 juta, turun jadi tinggal 500.000. 50% teman-teman. Itu gara-gara penurunan nilai saham yang memang terjadi pada perusahaan terbuka yang tercatatkan pada pasar modal. Nah, kalau perusahaan yang tidak tercatatkan dalam pasar modal, apa yang dirasakan? Sama juga, tapi dia tidak signifikan. Maksudnya tidak langsung menyentuh pada aset yang dimiliki oleh anak perusahaan itu. Ya. Ambil contoh kalau kasus kayak anak perusahaan BUMN, terus dia mengalami kerugian, biasanya dicatatkan sebagai kerugian yang muncul di anak perusahaan itu. Jadi tidak dicatatkan pada laporan keuangan induk perusahaannya. Tapi itu menjadi catatan tersendiri bagi manajemen di induk perusahaan bahwa ini ada masalah nih. Dan tentunya akan memberikan dampak operasional bagi holding company. Sehingga biasanya ada aksi korporasi yang langsung dilakukan untuk menutup kerugian dari sisi anak perusahaan itu. Begitu teman-teman ya, terkait anak perusahaan. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke, terakhir nih dari Mbak Mona Lisa ya. Untuk kelompok 5 lagi. Saat PLN mengalami kerugian di masa, apakah PT PLN mengalami kerugian di masa pandemi ini? Kemudian jelaskan strategi bisnis PLN untuk meningkatkan pemasukannya. Silakan kelompok 5. Oke. Maaf Pak, ini sebenarnya tadi juga jawaban dari pertanyaan ini sudah Bapak singgung sebelumnya Pak ya? Iya. Mengenai pemakaian listrik di Jawa Bali itu menurun pada saat pandemi karena banyak perusahaan yang tidak beroperasi dan berganti menjadi WFH seperti itu. Iya, siapa tahu ada jawaban lain Mas. Ada jawaban lain nggak? Saya belum menemukan ya Pak, tapi yang jelas kalau untuk strategi bisnis yang saya lihat belakangan itu PLN memberikan banyak promo dan diskon, itu saya lihat sebagai strategi bisnis untuk masyarakat untuk bisa meningkatkan daya di rumah masing-masing atau enggak. Yang mungkin masih listriknya join antar 2 rumah menjadi 1 rumah itu bisa masang sendiri karena ada promo yang diberikan oleh PLN pada saat pemasangannya atau instalasinya. Saya lihat seperti itu sih Pak. Iya. Berarti bicara program marketing ya Mas ya. Marketingnya diperluas banyak dalam rangka untuk menaikkan, mungkin jumlah konsumennya tetap sama, tapi yang dinaikkan adalah volume penjualannya ya. Di satu sisi jumlah konsumennya sama, tapi penjualannya dinaikkan, otomatis pendapatan PLN akan naik. Ya, itu adalah salah satu upaya yang memang dilakukan oleh PLN. Ada lagi nggak kira-kira teman-teman? Kelompok lainnya mungkin yang menambahkan strategi bisnis apa sih yang dilakukan dalam rangka menjamin suplai ketenagalistrikan ini tetap berlangsung? Kalau teman-teman pernah dengar ada listrik premium, pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Pernah ya? Nah, apa sih listrik premium? Apa bedanya dengan listrik rumahan biasa?
kalau saya tidak salah Pak pernah sedikit mengulas, cuman nggak pernah mengulas secara dalam Pak. Listrik premium itu lebih bisa diandalkan daripada listrik yang biasa gitu Pak. Kalau misalkan listrik rumah yang biasa itu jaringannya putus atau mati lampu atau semacamnya, listrik premium itu enggak. Mungkin seperti itu Pak, atau ya bukan sebenarnya. Saya juga kurang yakin dengan pendapat saya Pak. Betul, jadi memang tadi metodologinya ya, kita menguatkan sisi marketing. Dan yang kedua adalah PLN menggunakan prinsip penguatan produk, diversifikasi produk. Nah, listrik premium itu betul, jadi listrik yang memang tanpa gangguan, tanpa dip, tanpa kedipan, ya. Rekan-rekan tahu nggak, kalau satu kedipan, kadang kan kalau sore hari ya, rumah kita tiba-tiba berkedip karena si frekuensi tiba-tiba turun sesaat ya. Nah itu bagi industri itu nggak boleh Mas. Ambil contoh industri oksigen nih. Industri oksigen itu dia menggunakan proses elektrolisa, yang mana kalau ada jeda atau ada interupsi pada proses elektrolisanya, maka dia harus start ulang selama 8 jam. Nah bayangkan biaya yang digunakan yang hilang akibat proses kedip ya, yaitu restart proses selama 8 jam, itu puluhan juta langsung hilang Mas. Nah, melihat kondisi seperti itu, mau nggak mau mereka harus menggunakan listrik premium ya, untuk menjamin suplai listriknya benar-benar handal, tidak ada kedipan, tidak ada turun tegangan, tidak ada turun frekuensi ya, sehingga produksinya tetap lancar. Nah, itu menjadi pembahasan tersendiri karena kalau di sistem elektronika ya, elektrik itu banyak cara untuk menaikkan keandalan suplai di suatu titik dengan cara permainan penambahan komponen di GI misalkan. Ataupun kita menambahkan alat yang namanya UPS ya. UPS tapi naruhnya di sisi pembangkit. Ada teknologi baterai, ada teknologi DRUPS. Kalau DRUPS itu diesel rotary UPS. Jadi dia menggunakan prinsip flywheel, di mana pada saat terjadi dip, flywheel-nya bekerja untuk menghindari dip itu terjadi. Kemudian apabila ada suplai listrik yang stop gara-gara gangguan di sistem transmisi, dieselnya bekerja untuk meyakinkan bahwa listrik tetap terjaga menyuplai pada industri yang tersambung dengannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang strategi bisnis itu ada dua, dari sisi marketing atau dari sisi produknya, yang memungkinkan dalam masa pandemi, dalam masa penurunan pendapatan akibat konsumsi yang turun, bisa kita hindari kalau yang minimal tidak terlalu parah lah penurunannya. Oke, baik ya, cukup menarik ya materi kita hari ini. Cuman ada satu titik yang belum disentuh oleh teman-teman nih. Coba saya share dulu sebentar satu slide dari saya ya. Sudah terlihat teman-teman? Belum, Mbak. Belum ya? Wah, kendala lagi nih saya nih kayaknya nih. Oke lah. Tadi yang belum disebut oleh teman-teman kelompok yang presentasi adalah bicara KPI ya, atau Key Performance Indicator. Maksudnya gini, manajemen bolehlah kita punya manajemen yang bagus, tapi bagaimana kita bisa menilai suatu manajemen itu berhasil bagi suatu proses bisnis, bagi suatu industri, bagi suatu perusahaan. Disitulah muncul yang namanya KPI, ya, Key Performance Indicator. Nah, KPI di setiap proses tentunya berbeda. Ambil contoh nih, kalau di pembangkit,
KPI-nya apa kira-kira teman-teman? Ada yang tahu nggak? Atau yang sering kita dengar di transmisi distribusi, apa sih KPI-nya kira-kira? Ada yang bisa jawab, bantu saya? Pernah dengar SAIDI nggak? Halo teman-teman? Belum, Mbak. Belum ya? Belum. Oke. Belum. Kalau teman-teman browsing, bandingkan perusahaan-perusahaan listrik yang ada di ASEAN lah, itu muncul namanya angka SAIDI. Jadi SAIDI itu adalah angka yang menunjukkan berapa besar durasi gangguan yang terjadi pada konsumen. Kalau SAIFI itu bicara berapa sering gangguan itu terjadi yang dirasakan oleh konsumen, ya. Tentunya semakin kecil angka SAIDI-nya, maka semakin bagus perusahaan listrik itu melayani masyarakat. Nah, kita tahu ya, gangguan jaringan itu macam-macam. Ada yang dari pembangkit, ada yang dari transmisi, bahkan ada yang dari distribusi. Nah, kalau transmisi distribusi menggunakan SAIDI. Kalau dari pembangkit, apa sih KPI-nya pembangkit? Nggak mungkin dong kita bicara SAIDI di pembangkit ya, karena itu bicara system average interruption, baik itu duration maupun frekuensi index. Nah, kalau pembangkit, kita mengenal dengan istilah, ada yang tahu teman-teman? EAF dan F4 ya. EAF itu adalah equivalent availability factor. Itu bicara berapa persen si pembangkit tadi dapat melayani sistem dalam 1 tahun. Ya. Dan semakin besar EAF-nya, otomatis semakin besar juga kesiapan pembangkit itu dalam melayani transmisi. Ya. Kalau F4 itu bicara equivalent force outage ratio, ya, itu bicara jumlah jam gangguan yang disebabkan oleh pembangkit yang mempengaruhi transmisi, ya. Tentunya semakin besar F4, kebalikannya dia semakin dihindari, dia F4-nya harus kecil, karena kalau semakin besar berarti banyak gangguan, dan itu dihindari, ya, yang berasal dari pembangkit. Nah, itu teman-teman, jadi tambahannya dalam setiap manajemen, apapun jenis manajemennya ya, perlu dinilai dengan cara penggunaan parameter tertentu yang disebut dengan KPI, Key Performance Indicator. Nah, nanti mungkin kita akan banyak belajar juga terkait KPI ini pada minggu berikut ya. Oke, cukup menarik teman-teman ya materi kita malam ini. Ada pertanyaan? Silakan. Atau sharing mengenai manajemen ketenaga listrikan? Pak, saya boleh tanya nggak, Pak? Ya, silakan, Mas Zaki. Tapi ini tidak terlalu menyinggung masalah. Agak menyinggung sih, Pak. Ini berasal dari pemikiran liar saya, Pak, atas apa ya, isu-isu belakangan, Pak, mengenai swasta di PLN atau PLN tidak lagi BUMN. Nah, waktu itu saya sempat, ini saya sambil cerita dikit, Pak ya. Iya, boleh. Bercerita bersama ini, Pak, beberapa karyawan PLN. Saya tanya kenapa, mungkin nggak kalau misalkan PLN itu diswastakan gitu kan, Pak. Mereka bilang bahwa itu masih mungkin, cuman masalahnya adalah tadi, Pak, di rasio elektrifikasi di Indonesia itu masih belum 100%. Dan kalau misalkan perusahaan distribusi listrik itu dipegang swasta, kalau dia di daerah-daerah terpencil, demand-nya sedikit, swasta tidak akan mau membangun jaringan distribusi ke daerah tersebut karena demand-nya sedikit, sementara
biaya yang harus dikeluarkan itu sangat besar, infrastrukturnya terutama, Pak. Nah, saya sempat ada pemikiran liar, Pak. Waktu itu saya tidak tanya sih, saya tidak sempat nanya. Saat ini sudah banyak pembangkit yang dipegang oleh swasta, yang seperti kita tahu lah, Pak ya. Nah, terus negara saat ini mengejar rasio elektrifikasi hingga 100%. Apakah mungkin, Pak, setelah nantinya rasio elektrifikasi itu menyentuh ke angka 100%, ada ini sedikit permainan, mungkin nggak itu jadikan di swasta, Pak, karena jaringan sudah ada dan tidak perlu membangun ulang, hanya mungkin mengakuisisi perusahaannya tersebut, distribusi tersebut di setiap sektor daerah, mungkin itu diambil alih oleh swasta. Itu mungkin nggak, Pak, terjadi gitu, Pak, karena ini berasal dari pemikiran liar saya tadi, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya. Oke. Sebenarnya kalau di paparan teman-teman tadi sudah dibahas ya, bahwa di Undang-Undang tahun 2009 disebutkan bahwa usaha penyediaan listrik itu bisa dilakukan oleh badan usaha milik daerah, ya. Nah, atau Pemda. Nah, sebenarnya kalau kita lihat BUMD, itu memungkinkan swasta masuk lewat BUMD, Mas Jaki. Ya. Kenapa tetap di bawah naungan BUMN atau BUMD? Karena listrik itu salah satu objek yang menjadi hajat hidup orang banyak. Jadi secara Undang-Undang Dasar Negara Nomor 33, bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, itu memungkinkan listrik tidak boleh dipegang sepenuhnya oleh swasta. Tapi bukan berarti swasta tidak bisa masuk, Mas. Swasta bisa masuk pada daerah yang memang sudah settle ya, infrastruktur ketenagalistrikannya, sehingga di sana terjadi proses efisiensi biaya yang memungkinkan masyarakat itu bisa milih mana listrik yang paling murah, mana listrik yang paling hijau, itu boleh satu saat. Jadi nanti jangan kaget nih, di suatu saat di Pulau Jawa terutama ya, di satu rumah ada 3 meter listrik dengan pulusannya berbeda. Mungkin bisa terjadi suatu saat seperti itu. Dan itu terjadi di luar negeri saat ini. Ya. Kalau teman-teman pernah baca gangguan di mana ya, di Los Angeles atau di California waktu itu ya, sekitar awal tahun lah. Gara-gara musim dingin yang luar biasa waktu itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya banyak pembangkit yang, jadi di California, kalau teman-teman tahu, California itu adalah negara bagian di Amerika Serikat yang beriklim tropis. Namun pada saat cuaca ekstrim di awal tahun 2021 ini, tiba-tiba ada salju di California, bayangkan. Ya. Nah, dampaknya apa? Banyak pembangkit yang nggak didesain untuk beroperasi pada kondisi bersalju, itu banyak yang trip, banyak yang mati. Nah, sehingga saat itu hampir terjadi blackout. Terus masyarakat akhirnya memilih menggunakan meteran yang saat itu masih hidup listriknya, tapi mahal. Kenapa mahal? Karena si pembangkit yang masih hidup itu menggunakan energi yang lebih mahal, yaitu misalkan menggunakan minyak, ya, menggunakan bahan bakar minyak. Nah, dampaknya apa? Masyarakat kaget pas ngelihat tagihan listrik bulan berikutnya. Loh, kok tagihan listrik saya naik drastis nih, gara-gara kejadian tadi itu. Nah, itu terjadi, Mas. Jadi, swasta mungkin suatu saat akan bisa masuk. Betul. Lewat BUMD. Jadi, kita tahu ya, banyak provinsi yang kaya. Maksudnya banyak anggarannya. Sehingga mereka bisa dengan gampang mengalokasikan dana untuk badan usaha milik daerah dan ikut serta untuk menyukseskan penyediaan listrik di masyarakat. Mungkin suatu saat akan terbuka peluang itu. Begitu, Mas Jaki. Ya, itu bukan ide gila, tapi sesuatu yang mungkin terjadi, tinggal menunggu waktu aja. Ya. Oke, Pak. Mungkin Oke.
Saya kurang tahu tentang bahwa swasta bisa masuk dari BUMD, karena saya mikirnya Pak, mulai dari permasalahan yang pertama tadi Pak, bahwa swasta itu nggak mau membangun infrastruktur yang mahal untuk memenuhi demand yang sedikit. Maka dari itu, saya mikirnya bahwa mungkin aja biarkan dulu pemerintah yang membangun infrastruktur ke daerah tersebut, nanti setelahnya swasta masuk. Saya mikirnya seperti itu, Pak. Makanya betul. Itu saya anggapan mungkin nggak ya seperti itu. Kan mereka bisa memangkas biaya. Jawabannya mungkin, Mas. Ya. Sudah ada contohnya di luar negeri sana. Ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ada lagi pertanyaan? Boleh, teman-teman? Silakan. Sharing, diskusi. Satu lagi deh. Ya. Nah, kalau ada waktu teman-teman, silakan browsing ya untuk mencari tahu model bisnis ketenagalistrikan di negara lain. Entah itu di Australia misalkan ya, atau yang terdekat Malaysia. Apa sih bedanya, apa sih persamaannya? Itu bisa menjadi salah satu tambahan ya, tambahan pengetahuan kita terhadap manajemen ketenagalistrikan yang beredar, yang ada selama ini. Ya. Kalau di Australia itu sudah ada lagi model namanya FCAS. Jadi biaya listrik itu nanti bisa naik gara-gara fungsi FCAS-nya dihidupkan. FCAS itu Frequency Control and Ancillary Services, ya. Nah, listrik premium itu salah satu listrik yang memang memanfaatkan skema FCAS. Tentunya dengan penambahan infrastruktur yang lebih advance, ya, kita bisa mengisolir gangguan pada suatu daerah dengan cara memfungsikan FCAS, Frequency Control and Ancillary Services, ya. Sehingga listrik yang dikirim pada daerah itu menjadi lebih andal, lebih stabil, dan berkualitas. Sehingga harganya otomatis akan naik karena ada investasi tambahan di situ yang muncul untuk memenuhi kebutuhan yang andal tadi. Nah, itu contoh. Di Australia sudah muncul. Dan kalau di Indonesia, listrik premium itu hanya ditawarkan secara terbatas pada industri-industri yang membutuhkan, ya, karena investasinya cukup besar. Jadi nggak semua masyarakat bisa mendapatkan listrik premium tadi. Oke. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Kuliah kita malam ini, sharing kita malam ini, alhamdulillah kita sudah banyak diskusi mengenai manajemen ketenagalistrikan. Dan untuk minggu depan, gantian, kelompok genap akan presentasi, dan kelompok ganjil akan menyiapkan pertanyaan. Nah, temanya adalah, untuk minggu depan, itu adalah mengenai manajemen keuangan. Ya. Sekarang kita masuk pada unsur detail dari, ilmu manajemen. Ya. Dan pertama, ini kita masuk pada manajemen keuangan. Dan nanti mohon kelompok genap, coba cari referensi yang terkait definisi, kemudian jenis dari manajemen keuangan, lalu penjelasan setiap jenis tadi seperti apa, dan syukur-syukur ada semacam contoh, ya, contoh yang menunjukkan pentingnya manajemen keuangan pada suatu industri. Ya. Begitu, kelompok genap, saya kira cukup jelas ya untuk diskusi minggu depan. Baik Pak, sangat jelas Pak. Jelas ya, oke. Baik, ini sudah saya catat semua. Terus absen nanti saya download dari Teams. Alhamdulillah kelas hari ini berjalan dengan baik. Semoga kita bisa mempertahankan dan bisa menaikkan level diskusi kita pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya kira itu teman-teman, tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi ini, dan semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dan berkah dari Allah Yang Maha Kuasa. Saya kira itu, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih.